Saya Handoko Wijawargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live, episode ke-86 dengan judul Knowledge Management. Knowledge Management. Ya, kita akan langsung mulai, dan saya akan menayangkan tampilan. Siap. Yes. Sudah terlihatkah? Pertanyaan. Dimulai dengan pertanyaan. Biasanya dimulai dengan gambar, kali ini dimulai dengan pertanyaan. Siap ya? Apakah Anda kenal orang yang berfoto bareng saya berikut ini? Ya, apakah Anda kenal dengan orang yang berfoto bareng saya berikut ini? Oh, yang di Instagram, mohon maaf, tidak bisa lihat ini karena kami belum selesai dengan satu aplikasi yang akan membuat tersambung kepada Anda. Kita lihat, yang di Facebook, apakah Anda bisa melihat? Secara jumlah 86, Handoko Maestro, Knowledge Management, Senin, 19 Oktober 2020, 19.30 sampai dengan 20.00. Sudah lihatkah? Ada yang bisa nebak? Ada yang bisa nebak? Ada yang bisa nebak? Oke, silakan kalau ada yang mau nebak. Siapakah dia? Saya kasih petunjuk ya. Beliau ini seorang profesor dari Jepang dan ahli knowledge management. Pastinya lah, karena malam ini kita membahas tentang knowledge management. Siap? Nah, kita akan coba lihat kalau gitu. Enggak ada yang nebak sih. Coba ditunggu. Enggak ada yang nebak. Ya, yang di Insta nggak kelihatan, yang bisa nebak juga ya. Baik, kita akan lihat siapakah dia. Beliau adalah siapa? Beliau adalah Profesor Ikujiro Nonaka. Ya. Nah, Profesor Ikujiro itu lahir 10 Mei 1935, ahli teori organisasi Jepang dan Profesor Emeritus di Sekolah Pasca Sarjana Strategi Korporat Internasional, ya, International Corporate Strategy, ya, dari Universitas Hitotsubashi. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah menyebutnya, dari Universitas Hitotsubashi. Ya, nah beliau ini terkenal karena studinya tentang knowledge management, Pak Nonaka ini. Nah, kebetulan tadi kan ada fotonya ya, saya dengan Pak Nonaka. Pak Nonaka ini kebetulan datang ke Indonesia, dan kemudian saya sempat mendengarkan kuliah langsungnya. Bukan itu saja, saya sempat berbincang-bincang dan juga tentu saja berfoto bersama dengan Profesor Ikujiro Nonaka. Ya. Apa yang dipelajari pada saat itu adalah tentang knowledge management tentu saja, karena beliau memang pakarnya. Nah, kita akan coba lihat ya. Apa itu knowledge management? Ini pertanyaan pertama. Apa itu knowledge management? Ya, kita akan coba lihat. Knowledge management adalah proses menciptakan, membagikan, menggunakan, dan mengelola suatu pengetahuan dan informasi dari sebuah organisasi. Saya ulang ya. Knowledge management adalah proses menciptakan knowledge, membagikan knowledge, menggunakan knowledge, dan mengelola tentu saja suatu pengetahuan dan informasi dari sebuah organisasi. Penting atau nggak penting? Penting. Penting atau penting sekali? Amat sangat penting sekali. Ya, kalau organisasi Anda masih kecil, itu relatifly sudah kayak otomatis gitu ya. Orang belajar dari satunya lagi, orang belajar dari yang lain, saling belajar. Kenapa? Ya orangnya cuma itu saja. Ya, itu pun juga sebetulnya tidak bisa akan benar-benar sempurna dalam organisasinya. Karena apa? Karena tunggu, saya ganti kacamata dulu. Kata orang-orang kalau kacamatanya nggak khusus, glare. Ya, tadi. Ya, ini kalau kena sinar nggak terlalu mantul katanya. Oke, baik. Kenapa kok penting? Karena apa? Pada saat nanti organisasinya membesar, yang namanya knowledge ini mesti di-manage. Bagaimana dia diciptakan, bagaimana dia dibagikan. Karena kok orang yang membesar kan tidak bisa terbagi begitu saja. Yang kecil aja kadang-kadang suka tidak terbagi begitu aja. Karena apa?
karena banyak faktor ya. Hari ini mungkin saya nggak akan bahas itu, tapi karena banyak faktor. Ya, tetapi kalau kita menjadi makin besar, maka menciptakan itu menjadi isu, membagikan menjadi isu, menggunakan informasi atau pengetahuan tadi menjadi isu dan mengelola suatu pengetahuan ini menjadi isu. Ya, kenapa pengetahuan ini harus memberikan manfaat tertentu? Ya, sampai sini oke ya? Sampai sini oke ya? Itu kata siapa? Kata Profesor Ikujiro Nonaka. Tetapi saya termasuk pengikutnya yang sangat fanatik bahwa yang namanya pengetahuan itu harus dikelola. Ya, saya ingat zaman dulu itu saya selalu bikin, dan sampai hari ini saya masih, itu siapapun juga, bagian apapun juga, ada satu event secara periodikal yang dia harus mempresentasikan apa yang dilakukan oleh baginya dia, ya, apa yang dilakukan, kesulitannya apa, terus kemudian apa yang dia lakukan, sehingga dengan demikian menjadi pengetahuan buat orang lain juga, ya. Selain pengetahuan tentu saja bisa menimbulkan empati dan sebagainya. Itu kira-kira knowledge management, ya, teman-teman semua. Menciptakan, membagikan, menggunakan, dan mengelola pengetahuan atau informasi dari sebuah organisasi adalah knowledge management. Ya, terus kita akan coba lihat yang wajib diketahui. Ya, ini teorinya panjang, teorinya detail dan banyak. Bagi Anda yang ingin belajar secara khusus dan kemudian bagaimana mempraktekannya dalam perusahaan, termasuk program-program knowledge management-nya, Anda bisa mengontak kami bisa membantu untuk membuatkannya bagi perusahaan atau organisasi Anda. Jadi paling nggak hari ini saya memperkenalkan yang memang wajib kudu harus diketahui dulu. Ya. Yang wajib kudu harus diketahui dulu adalah apa? Nah, ada dua hal. Ya. Satu yang disebut dengan explicit knowledge adalah pengetahuan yang dikumpulkan dan diterjemahkan dalam bentuk dokumentasi atau rangkuman sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Ya, explicit knowledge. Jadi pengetahuannya dikumpulin, dicatat, terus kemudian disimpan, diorganisir sehingga orang lain itu bisa dipaham. Ya. Contoh yang mungkin paling nyata kalau di tempat kita itu adalah catatan keuangan, informasi tentang keuangan, pengetahuan tentang keuangan perusahaan. Itu kan ada catatannya mesti ya, ada catatannya pemasukan berapa, pengeluaran berapa, gitu kan, atau mungkin catatan inventory segala macam gitu kan. Nah ini kalau orang tahu kan jadi bisa mengelola perusahaan dengan lebih baik, bisa dipahami lebih baik. Ya, tetapi juga banyak acara lain misalnya tentang cara melakukan sesuatu. Ya, semacam dibikin manual. Ini nanti kalau dari yang tadi yang dilakuin terus kemudian bisa dicatat, terus kemudian orang bisa mempelajari catatannya, ya, yang dalam bentuk terdokumentasi, maka dia masuk kategori sebagai explicit knowledge. Ya, explicit knowledge. Jadi ada dua macam. Satu adalah explicit knowledge, satu lagi adalah tacit knowledge. Kalau tacit knowledge adalah apa sih? Tacit knowledge adalah pengetahuan yang terhadap dalam pikiran seseorang sesuai dengan pengalaman dan pemahaman orang itu. Jadi kalau tadi tacit itu bentuknya bisa tertulis, bisa dikatakan, gitu kan. Tacit knowledge ini sifatnya lebih gimana ya? Kalau misalnya Anda masak, gitu kan, Anda masak, terus kemudian misalnya katakanlah ada material-materialnya, gitu ya, bahwa apa namanya materialnya ini, nanti begitu masak, itu nanti ada kalimat misalnya kata garam secukupnya gitu. Nah, secukupnya itu berapa? Ya ini yang menarik. Ya atau misalnya katakanlah berapa lama itu kalau yang sekarang mungkin ditulis semua ada itu bagus. Tapi kalau misalnya kita belajar dari orang tua kita garam secukupnya, gula secukupnya misalnya, terus kemudian sampai terlihat ini. Jadi nggak ada patokan yang jelasnya. Nah ini yang sifatnya tesis. Jadi orang harus ngalamin. Ya. Kecuali kalau memang bisa ditulis menjadi sebuah yang bentuknya eksplisit. Tacit knowledge biasanya orang harus ngalamin. Makanya muncullah kayak program magang dan sebagainya. Dia cuma bukan sekedar membaca manual, bukan sekedar ini, tapi dia jalanin.
Karena jalanin dia punya pengetahuan yang masuk ke pikiran seorang sesuai dengan pengalaman dan pemahaman orang itu. Pengalaman dan pemahaman orang itu. Nah, eksplisit dan tacit. Ini kalau menurut Pak, sekali lagi, teorinya itu lebih ruwet daripada ini. Tapi paling tidak saya mengajak Anda untuk paling tidak yang belum kenal jadi kenal, yang sudah kenal jadi ingat kalau lupa. Dan kalau misalnya katakanlah Anda lebih tahu banyak, silakan sharing kan gitu ya. Karena dengan senang hati saya tentu saja akan belajar. Ya, explicit knowledge dan tacit knowledge. Nah, explicit dan tacit ini sama pentingnya. Ya. Nah, kalau kita bicara di di tempat kita ini lebih banyak yang tacit dibanding eksplisit. Karena kita tuh suka katanya nih kita tuh malas nulis, malas mencatat, malas mendokumentasikan. Ya, semuanya cuma diingat-ingat doang kata orang, kata orang, kata orang, jadi banyak tacitnya dibanding eksplisitnya. Padahal nih harusnya proses tacit, eksplisit ini akan membuat yang namanya knowledge management ini menjadi baik. Ya, itu yang terjadi. Nah, ini dua dulu ya, eksplisit. Eksplisit seperti kalimatnya ada eksplisit, pokoknya dia pengetahuan yang bisa dalam bentuk terdokumentasi, rangkuman, sehingga orang bisa paham. Kalau ada manual, ada buku, segala macam, semua bentuknya adalah eksplisit. Nah, tacit ini cuma yang bisa mungkin kalau kita bisa dapatkan kalau kita tuh ngalamin, ya, karena dia mungkin tidak tertuliskan, tidak terdokumentasikan, gitu ya. Waktu ngalamin kita bilang, oh coba diginiin, digituin. Ya, sehingga kalau orang suka bilang orang Indonesia kalau masak biarpun mereknya sama tapi kokinya berbeda bisa rasanya berbeda gitu ya. Padahal kalau kita bicara soal masakan yang katakanlah franchise gitu ya, itu outlet berapa aja di mana aja itu kalau kita makan rasanya sama persis karena semuanya dieksplisitkan. Ya, kalau garam pun ditakar, lamanya goreng diatur. Ya, terus kemudian kalau itu ada dari freezer, ngeluarin dari freezer itu berapa lama diatur gitu kan. Terus kemudian harus ngapain semua diatur semua. Nah, kalau di kita secukupnya ya sampai cukup empuk itu yang cukup empuk itu seberapa enggak jelas. Oke, that's explicit. That's it. Nah, terus Pak siapa namanya tadi? Pak Nonaka. Pak Nonaka itu punya namanya Sechi model. Ya, Sechi model. Pak, kenapa sih dibilang Sechi model? Karena satu, Sechi model of knowledge dimensions. Ya, dia bilang apa sih? Adalah model penciptaan pengetahuan yang menjelaskan bagaimana tacit knowledge dan explicit knowledge diubah menjadi pengetahuan organisasi. Jadi di dalam Sechi model ini, ya, menjelaskan bagaimana yang namanya tacit dan explicit diubah menjadi pengetahuan organisasi. Jadi organizational knowledge, ya. Jadi dari mungkin individual knowledge menjadi organizational knowledge menjadi individual knowledge, dan kemudian itu terus berproses sehingga dengan demikian bisa menjadi makin terakumulasi dan menjadi makin memberikan manfaat. Ya, Sechi model awalnya dikembangkan oleh Pak Ikujiro Nonaka pada tahun 90-an dan kemudian disempurnakan oleh seorang Jepang yang lain, tapi tidak dari Jepang, yaitu namanya Hirotaka Takeuchi. Ini yang saya belum pernah ketemu. Tadi ketemu dengan siapa? Pak Ikujiro Nonaka. Nah, saya cerita dulu nih, Pak Hirotaka Takeuchi ini. Ya, Pak Hirotaka Takeuchi ini, ya ini lahir 16 Oktober 1946, ya lebih muda, ada Professor of Management Practice di unit Strategic di Harvard Business School, ya, sekolahan bisnis yang sangat ternama, dan saya pernah mampir di sana, ya, berapa kali ya saya ke Harvard? I think 3 kali. Ya, kalau kita ke Harvard biasanya sekaligus juga ke MIT, ya, karena MIT dan Harvard itu cuman terbatas sungai doang. Jadi saya ke Harvard terakhir ada tahun 2016 ya, bersama rombongan pimpinan BRI. Ya, jadi pimpinan BRI itu mendapatkan namanya Appreciation Public Course. Saya yang mengajarnya di mana? Di Boston, keren ya. Nah, jadi saya dulu pengen ke Boston untuk sekolah, ya kesampaian. Terus
4 tahun yang lalu saya ngajar di Boston. Ya, murid-muridnya bawa dari Jakarta, yaitu para pimpinan, para eh, pimpinan wilayah atau pimpil daripada BRI yang mendapatkan karena prestasinya mendapatkan namanya Appreciation Public Course. Ya, Harvard University ada fotonya sebetulnya, tapi saya lupa posting di sini. Ya, tapi kan nggak relevan juga, nggak ada kaitannya dengan knowledge management. Bersama Ikuchiro Nonaka, tadi yang foto bareng saya, Takeuchi menulis artikel The Knowledge Creating Company di Harvard Business Review tahun 1991. Banyak orang yang suka berpikir ini ilmu lama. Jangan pernah berpikir lama. Pertanyaannya adalah, Anda tidak bisa memahami yang baru kalau Anda tidak tahu lamanya seperti apa. Ya, dan bahwa yang lama itu bukan berarti tidak benar. Kalau Anda menguasai yang lamanya, terus kemudian Anda menguasai kebaruannya ini, maka Anda tahu persis apa yang terjadi. Gitu loh. Ya, jadi Knowledge Creating Company di Harvard Business Review tahun 1991. Ya, jadi Nonaka Takeuchi. Lanjut ya. Lanjut ya. Ya, mari kita bahas detailnya. Masih ingat ya tadi yang sifatnya eksplisit dan sifatnya tacit. Ini penting untuk dipahami. Yang eksplisit itu sudah terdokumentasikan, gitu kan. Kalau yang namanya SOP itu ya tacit lah ya, eksplisit lah ya, itu kan. Kalau misalnya katakanlah ada flowchart itu ya eksplisit ya. Nah, kalau yang nggak jelas itu yang mungkin cuma pakai lisan atau sekedar dikasih lihat untuk dicontohin gitu ya, itu lebih banyak yang sifatnya tacit. Jadi kita mesti ngalamin, mesti dengar, mesti lihat ya. Terus lanjut. Nah, ini agak sedikit ruwet. Mudah-mudahan Sechi model. Ya, itu kenapa dibilang Sechi, karena satu ada yang namanya socialization. S. 2 externalization. Jadi kalau tadi disosialisasi, terus kemudian ada di eksternalisasi. Ya. 3 combination, dicampur. Ya, dan keempat adalah internalization, diinternalisasi. Jadi ada sosialisasi keluar, ada eksternalisasi, dikombinasi, kemudian diinternalisasi lagi. Ini model knowledge management yang diungkapkan oleh Pak Nonaka dan kemudian juga ada oleh Pak Takeuchi. Ya, bukunya, artikelnya namanya Knowledge Creating Company. Anda tinggal tulis Knowledge Creating Company, terus kemudian di Google dapat artikelnya lengkap. Nah, soal nanti dibaca paham atau nggak paham, memang tidak mudah ya. Nah, tapi coba aja, boleh, silahkan. Ya, nanti di Google Knowledge Creating Company Takeuchi Nonaka, maka Anda akan dapatkan semuanya. Ya, nah, kita coba lihat ya, kita coba lihat. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan baik. Ini bagiannya, ya, bagiannya. Ya, ini socialization, ya. Terus kemudian berbagi pengalaman untuk menciptakan model mental bersama. Jadi dalam program sosialisasi ini ada proses berbagi pengalaman untuk menciptakan model mental bersama. Belajar melalui observasi, imitasi, dan praktek. Jadi ngelihat, nyontoh, dan kemudian melakukannya, gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya katakanlah magang. Ya, kalau Anda magang, ini kan ada yang berbagi pengalaman. Ya, ini gini loh, ini gitu loh, ini gini loh itu. Terus kemudian kita melihat, terus kemudian kita menirukan dan mempraktekannya sendiri. Ini contohnya adalah magang. Ini namanya sosialisasi. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah eksternalisasi. Kalau tadi sosialisasi, sekarang adalah eksternalisasi. Ya, itu gimana? Mengartikulasikan pengetahuan tacit dalam konsep eksplisit. Jadi yang tadinya itu dia melihat, melakukan observasi, mengimitasi, dan mempraktekannya, dia coba untuk melakukan artikulasi pengetahuan yang sifatnya tacit tadi dalam konsep yang lebih eksplisit. Ditulis, dicatat, gitu kan. Kan kalau ada yang ngajar, ada yang ngasih contoh, Anda suka bikin catatan. Saya tidak tahu kalau Anda sekarang ini bikin catatan atau tidak. Ya, tapi bisa jadi. Tapi orang sekarang cara berpikirnya agak sedikit lain. Ngapain bikin catatan? Kan ini ada di Facebook, nanti nonton lagi aja gitu kan.
Sama seperti kalau saya bikin yang di YouTube gitu ya. Ngapain sih ini? Oh iya, ngomong soal YouTube mau jualan dulu. Jualan YouTube dulu. Perhatikan, ada di situ. Ya, bagi Anda yang senang belajar, ya, saya berbagi banyak sekali di Maestro Channel. Ya, youtube.com/maestro channels. Ya, ada banyak sekali pelajaran yang berharga. Anda bisa mendapatkannya gratis. Ya, silahkan akses Maestro Channels. Maestro Channels. Ya, Maestro Channels. Tunggu-tunggu, ini mesti dipamerkan ke yang gede. Ya, halo Maestro Channels. Maestro Channels. Ya, dapat sudah? Baik. Mana tadi? Oh iya, saya tutup tadi soalnya. Yes. Tadi saya mana? Ya, kita ulang sedikit lah ya. Kita ulang sedikit. Jadi eksternalisasi mengatur pengetahuan pasif dalam konsep yang sifatnya lebih eksplisit. Ya, penggunaan metode, analogi, hipotesa, model. Ya, kalau mau menerangkan sesuatu, bikin modelnya, bikin hipotesanya, bikin analoginya. Ini loh, ibaratnya kalau misalnya katakanlah nih analoginya, ibaratnya kita pakai ibaratnya ini, ibaratnya itu ya itu nanti akhirnya bisa memunculkan tadi proses eksternalisasi. Ya, penciptaan konsep melalui dialog dan juga refleksi yang sifatnya kolektif. Kayak apa sih refleksi yang kolektif? Nanti kalau perlu Anda saya jelaskan secara lebih detail lagi. Tapi kuncinya adalah mulai dari sosialisasi, berbagi pengalaman, dan menciptakan model mental bersama. Orang mengobservasi, melakukan imitasi atau mencontek, tapi bukan dalam arti negatif. Ya. Menirukan, ya, dia mencontek kayaknya negatif ya, menirukan dan mempraktekannya. Ya, misalnya orang magang. Orang selesai magang harusnya bisa melakukan tugas. Ya. Terus kemudian harusnya programnya dengan eksternalisasi, mengartikan pengetahuan pasif tadi ke dalam konsep yang sifatnya eksplisit, dicatat, dibikin modelnya, dibikin analoginya, ya, dan sebagainya. Dan kemudian masuk yang namanya combination, menyusun konsep tadi menjadi sistem pengetahuan lebih daripada hanya sekedar catatan-catatan berupa informasi, tapi sudah merupakan sebuah sistem pengetahuan. Ya, menggabungkan berbagai badan pengetahuan yang sifatnya eksplisit, ya, dan menggunakan media termasuk yang kalau masa ini menjadi penting sekali adalah IT atau information technology. Dan yang berikutnya adalah namanya internalization, ya, mewujudkan pengetahuan eksplisit menjadi pengetahuan tacit. Loh, yang eksplisit ditacitkan, iya, diurai lagi. Terus kemudian apalagi learning by doing sampai pada model mental bersama, ya, penggunaan dokumen, manual, dan cerita lisan. Ya, ini loh harusnya dulu diginiin, orang-orang biasanya begini, itu adalah cerita lisan. Nah, ini proses, ya. Maka di dalam sesi model ini adalah proses dan itu berupa apa ya, spiral terus berjalan terus. Kita ambil contoh di sebelah situ di sosialisasi itu tacit menjadi tacit, ya, dari tacit ke tacit. Kalau sudah bergerak ke arah eksternalisasi itu tacit menjadi eksplisit. Sehingga tadi ya diartikulasikan pengetahuan tacit tadi dalam konsep yang eksplisit, ya, bikin metode, analogi, hipotesa, model, dan sebagainya, menciptakan konsep melalui dialog dan refleksi yang kolektif. Jadi berarti tacit dieksplisitkan. Yang sudah kombinasi ini eksplisitnya dieksplisitkan, ya. Yang eksplisit dieksplisitkan, ya. Terus kemudian apalagi yang terakhir ke sana adalah eksplisitnya kemudian ditacitkan, muter lagi dari situ, ya. Ini yang disebut dengan model SEGI tadi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Lanjut dong. Ya, jadi ada sosialisasi, ada eksternalisasi, ada combination, dan ada internalization. Ya, bagi Anda yang pengen lebih jauh lagi, baca dulu. Nanti kalau perlu kita ini kan, kalau memang perlu dibikinkan program khusus buat korporasi atau organisasi Anda,
dengan senang hati kami bikinkan yang lebih lebih tailor-made, ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, dan kita coba lihat ya 4 model daripada knowledge conversion. Tacit to tacit, dari tacit ke tacit. Jadi kan kita ada bicara ya tacit. Sosialisasi, menggalang pertemuan face to face secara intens. Diharapkan dari pertemuan face to face akan didulang mekarnya empati yang diajak bertemu sehingga muncul rasa empati juga daripada orang tadi. Contoh rapat, mengungkapkan pendapat, dapat mendukung jenis interaksi ini. Dengan kita itu rapat, dengan apa, itu kan tacit ke tacit jadinya Mas ya, ada sosialisasi. Ya. Apalagi misalnya yang kedua, tacit to explicit atau eksternalisasi. Penekanan di titik ini adalah pentingnya menerjemahkan yang namanya menerjemahkan beberapa tacit experience. Perhatikan ini tacit to explicit ya. Oleh karena itu beberapa tacit experience dalam kata-kata atau gambar-gambar yang nantinya akan di-share dalam lingkup yang lebih luas. Contoh, ada sebuah bengkel kendaraan motor menjelaskan fungsi teknis alat dalam mesin dengan menggunakan metafora barang yang gampang dipahami sehingga konsumen yang mendengarkan penjelasannya mampu mencerna dengan lebih cepat ya. Jadi dengan analogi ya, analogi tertentu terus kemudian akhirnya orang bisa mencerna, oh iya kayak gitu. Itu karena apa? Dari tacit ke eksplisit ya. Tentu saja analoginya harus yang diketahui oleh orang yang kita ajak bicara. Dan yang ketiga adalah eksplisit to eksplisit. Pada level ini pengembangan tacit menulis dapat dimulai disebarkan ke seluruh lingkup organisasi perusahaan ya secara luas ya. Contoh membangun prototipe, kasih contohnya satu ya. Ini ingat ya, ini eksplisit to eksplisit. Jadi tadinya sudah ada eksplisit berupa kata-kata, berupa tulisan, berupa kesimpulan, berupa model. Tapi kalau Anda bikin prototipenya, terus kemudian orang bisa tahu benar-benar, oh kayak gitu ya. Nah, itu namanya membangun yang namanya prototype sehingga orang bisa paham. Dan yang terakhir adalah dari eksplisit ke tacit. Ya, pada level ini penyerapan kembali eksplisit knowledge dalam daily practice merupakan kata kunci. Ingat ya, eksplisit itu harus ditransfer juga mesti tacit. Jadi dalam daily practice merupakan kata kunci. Dalam hal ini kesadaran akan menyerapan explicit knowledge yang lebih kompleks dan luas menjadi pegangan utamanya. Ruwet nggak? Enggak sebetulnya. Ya, tetapi ya memang itu tidak bisa dipahami hanya langsung dari ya, misal contohnya karyawan research and development di waktu off untuk mengamati barang yang dia desain di tingkat konsumen ya. Karyawan dari research R&D research and development itu dia off, tidak cuma ngantor tapi dia turun ke lapangan ngamatin plus minusnya di lapangan. Kalau perlu ngobrol langsung dengan penggunanya, hasil pengamatan tadi menjadi pengetahuan baru untuk dibagikan dalam organisasi. Kalau kita itu cuma di dalam misalnya R&D itu cuma di dalam begitu aja, ya, maka dia itu bisa menciptakan barang yang akhirnya sebetulnya tidak bermanfaat. Menurut dia bermanfaat, tapi ternyata tidak bermanfaat di dalam organisasi. Nah, teman-teman semua, nah, bagi Anda yang senang belajar, kalau Anda belajar terus nggak pernah mempraktekkan, itu akan terjadi yang sama. Sama seperti guru atau dosen, mohon maaf ya dosen-dosen. Kalau bisanya cuma di kampus doang, ini jagoan kampus, nggak pernah turun ke lapangan, nggak pernah tahu kejadian di lapangan, dan mohon maaf ini ada beberapa dosen soalnya punya arogansi akademis itu ya, wah yang paling pintar gue, gitu kan, maka sebetulnya akan jadi masalah. Karena apa? Eksplisitnya kuat sekali, tesitnya kurang, sehingga sebetulnya tidak sepenuhnya terjadi. Ya, yang dikumpulkan hanya yang eksplisitnya saja. Ya, kalau di beberapa negara yang maju, kalau pengajar itu nggak boleh sepanjang tahun ngajar, dia harus ada certain period of time yang dia itu harus konsultasi, dia harus apa adalah apa untuk bisa yang di eksplisit itu bisa diaplikasikan menjadi tacit ya. Terus kemudian dia bisa menyerap juga dari lapangan sehingga pada saat nanti dia pelajarin lagi, dia mendapatkan banyak pencerahan di lapangan sama seperti kejadian nomor 4 from explicit tacit. Ruwet nggak? Enggak. Ya, memang begitu. Udah sampai begitu. Mau nyapa-nyapa lagi ada siapa lagi di situ? Ada Ibu Lim yang naik. Ada Rudolf Joseph Sianturi dari BCA Learning Center
Halo, Mas Rudolf Joseph Sianturi. Ya, ada Ibu Lim yang naik dari Pontianak. Malam Pak Andoko katanya malam juga. Ada Pak Bambang Hermawan dari Bali, malam Pak Han malam juga. Ada Ibu Dina Ajaraji dari Makassar. Ya, ada Ibu Linawati Mulyalim dari Palu. Ada Pak Tanto Chen, ada Pak Bianto Surojo, ada Pak Antonius Tunggul Asmoro, ada Mas Widyo Murdoko dari Bogor, ya, ada Ibu F. Sandrawati dari Padang, ada siapa lagi? Ada ramai hari ini. Ada Ibu Yuniatio yang mengatakan halo Pak Andoko, halo juga pakai dada jadi saya dadain juga. Ada Elma Love, dada juga. Ada Benny Suprani, sahabat saya dari SD. Ada Ibu Susi Saroyani dari BCA. Ya, ada Ibu Melia Sianipar, ada Ibu Sylvia Yunisa, apa kabar, lama tidak kontak. Ada Mas Puguh, Buyono Puguh dari CMB Niaga. Ada Mas Kris Bogor, Juragan Bakmi Jawa, Balai Sekawan. Sudah lama sekali saya tidak ke sana. Ya, ada Mas Handoko Hendroyono yang menghadirkan untuk Anda kopi. Nah, filosofi kopi. Saya ingat apa kok jadi ya filosofi kopi, baik filmnya maupun kafe-kafenya, ya, dan juga kalau di Jakarta Anda tahu ada M Block Space, itu adalah tangan dinginnya daripada Mas Andoko Hendroyono, senior saya di FISIP UI. Ya, ada juga nanti Kebun Ide, ya. Kebun Ide betul ya Mas Andoko Hendroyono. Ada Yosef Wijaya dari Yogyakarta, ada siapa lagi? Begitu teman-teman semua, hari ini kita membahas yang namanya seji. Hari ini kita membahas yang namanya seji. Ya, minggu ini juga akan penuh sekali. Ya, minggu lalu yang sangat penuh sekali. Jadi minggu lalu biasa Senin, Rabu, Jumat kan. Nah, saya ngamen Senin, Rabu, Jumat. Terus kemudian hari Kemisnya saya menjadi host untuk Bapak Haris Sanusi. Bapak Haris Sanusi ini founder atau pendiri daripada Kino Indonesia Tbk, ya, yang menghadirkan Anda permen yang bukan kuno tapi permen Kino, ya, dan juga Kino Care dan sebagainya, perusahaan yang amazing kalau kata anak muda, ya. Kenapa dari tadinya 5-6 orang sampai menjadi hampir 9.000 orang, dan juga menjadi perusahaan yang TBK sudah, ya, luar biasa. Dari tahun 91 sampai sekarang tahun 2020, luar biasa sekali. Ya, 1,5 jam loh saya berdua dengan Pak Haris Sanusi. Jadi Pak Haris Sanusi ini juga lulusan sekolah dari Malang. Bagi Anda yang dari Malang tentu saja tahu kalau orang-orang sana mengenalnya sebagai aneka nama ini sebetulnya. Ini saya kasih nama lengkapnya ya. Ada yang mengatakannya sebagai Kosayu, ada yang namanya Wain, ya. Wain, Kosayu adalah SMA Kolese Santo Yusuf Malang, ya. Jadi ini alumni Kolese Santo Yusuf Malang lagi banyak menjadi tamu, yang sudah menjadi tamu kemarin Pak Aris Sanusi, Pak William Wongso, terus pernah ada Ibu Nani C. Santoso, Senior Director Ciputra Group, dan juga ada Hadi Jayadi, pemilik Helios Capital, kandidat doktor dari UPH, jadi yang saya sebutnya sebagai pengajar magic. Pengajar magic itu apa? Ngajarinya magic itu enggak. Dia mengajar manajemen strategik. Ya, cukup banyak dari organisasi sekolahnya namanya PEKSI, Persaudaraan Ex Siswa Siswi Kolese Santo Yusuf, ya. Minggu depan ini saya akan menjadi host lagi untuk acara PEKSI yang berikutnya. Ya, menarik ya. Ya, memang begitulah, menarik ya. Jadi apa yang dilakukan kita ada, saya bukan alumninya, tapi apa yang dilakukan dan kenapa enggak sih kolaborasi gitu ya. Ya, dan itu yang kami lakukan di PEKSI itu sudah berapa orang ya? 4 orang yang ikut program di Maestro sudah. Ya, yang kita dorong terus, dan besok akan ada sekitar 3 orang lagi ya, siap untuk dimunculkan.
Judulnya apa? Ada sih sebetulnya di tempat saya, tapi nggak boleh dibuka dulu katanya. Nanti takutnya mendahului. Ada datang tamu lagi. Bos dari Jarum Group, yaitu Haryanto Kosase. Halo, Haryanto Kosase. Haryanto Kosase adalah dari Jarum Group. Ya, biasanya kalau ketemu saya nggak pernah manggil Pak Haryanto Kosase gitu. Enggak. Biasanya saya panggil dengan nama kesayangannya dia, yaitu Cakil. Cakil adalah bos di Jarum Group. Ya, Cakil, apa kabar? Lama nggak ketemu, Gil. Ya, ada Victoria Domas Wikaneswari dari Yogyakarta. Terima kasih sudah join. Ada siapa lagi di sini? Ada, oke. Begitu loh. Kita bahas lagi ya, Seci ya. Sebentar ya. Seci itu apa sih? Gitu toh. Jadi tadi saya cerita kita mulai dari depan aja dulu, takutnya dari depan sebentar, karena masih ada berapa menit? Masih ada 9 menit. Ya, saya mau cerita dulu. Ya, kok gitu. Jadi saya cerita ulang ya, teman-teman semua. Tadi saya munculkan gambar saya bersama dengan seorang yang kalau dari wajahnya mestinya Anda tahu bahwa beliau adalah orang Jepang. Ya, siapakah beliau ini? Beliau adalah Profesor Ikujiro Nonaka. Ya, kebetulan beliau datang ke Indonesia dan saya sempat ketemu, berbincang-bincang karena beliau mengajar waktu itu ada tentang knowledge management. Dan beliau ini dari Profesor Universitas Hito Shubashi adalah pakar di bidang knowledge management yang nantinya bersama dengan Takeuchi menulis artikel yang sangat banyak dipelajari orang yang namanya The Knowledge Creating Company. Ya, dipostingkan bukan di Facebook, Instagram, LinkedIn atau tapi di Harvard Business Review. Ya, itu Pak Nonaka ini. Ya, knowledge management adalah proses menciptakan, membagikan, menggunakan, dan mengelola suatu pengetahuan serta informasi dalam sebuah organisasi. Perlu nggak? Amat sangat perlu sekali. Ya, sebetulnya nanti kalau Anda sudah memahami detail sekali daripada materi ini, Anda bilang, oh iya ya, sebetulnya kami sudah lakukan itu. Ya, tapi mungkin masih ada yang kurang, masih tidak sempurna, atau masih dibiarkan berjalan begitu saja. Ya, perusahaan-perusahaan yang bisa mengelola knowledge management dengan baik, dia akan bisa mendapat manfaat yang jauh lebih besar. Karena apa? Ini kan ada pengetahuan individual dijadikan pengetahuan organisasi jadi pengalaman individual, terus kemudian akhirnya kira-kira begitu deh. Ya, dan yang wajib diketahui ada yang sifatnya explicit knowledge, tadi saya sudah terangkan, ada yang namanya tacit knowledge. Baik explicit maupun tacit ini dalam teorinya Profesor Nonaka dan pelanggan dari Takeuchi itu menjadi penting sekali karena nanti dikaitkan dengan Shaiji. Ya, sosialisasi, eksternalisasi, combination, dan internalization. Ya, yang bagiannya tadi saya sudah ini kan. Ya, adalah penciptaan pengetahuan yang disebut bagaimana tacit knowledge dan explicit knowledge diubah menjadi pengetahuan organisasi. Jadi pengetahuan organisasi ini menjadi penting sekali. Ya, karena apa? Menjadi kekayaan daripada organisasi yang bersangkutan. Ya, Shaiji model dikembangkan tadi sudah cerita, ada Profesor Hirotaka Takeuchi dan mereka menulis The Knowledge Creating Company di Harvard Business Review tahun 1991. Anda ketik aja The Knowledge Creating Company, ya HBR, Harvard Business Review, maka Anda akan menemukan artikelnya. Mestinya sih dalam bentuk PDF, ya Anda bisa pelajarin. Kalau memang Anda butuh, oh ini bagus nih, gimana nanti prakteknya di perusahaan saya misalnya, nanti kita bantu. Ya, nanti kali bantu. Ya, terus detailsnya tadi ada Shaiji sudah, ada bagian-bagian ini sudah, jadi mulai dari sosialisasi, ada eksternalisasi, ada combination, ada internalisasi. Ini yang sebelah sana sosialisasi ini, ya ini merupakan sebuah kayak buah spiral gitu. Ya, dari tacit menuju ke tacit, sosialisasi.
kalau eksternalisasi dari tacit menuju ke eksplisit, dan kemudian ini eksplisit jadi eksplisit lagi, eksplisit ke eksplisit, ya misalnya dengan membentuk semacam prototype dan sebagainya, dan kemudian eksplisit menjadi tacit lagi, dan seperti lihat di tengah bentuknya seperti spiral berputar terus pakai lama menjadi makin besar. Begitu, teman-teman semua. Kalau ada butuh penjelasan yang lebih aplikatif, ya karena ini setengah jam saja, jadi mau nggak mau saya cuma bicara soal teori CECI secara umum, ya Anda bisa kontak kami untuk kita bikinkan bagaimana mengelola knowledge management di perusahaan Anda, bahkan mengelola knowledge management di perusahaan Anda dalam konteks yang kekinian, yaitu virtual. Ya, karena apa? Kalau konteks virtual, kalau Anda tidak bisa memanfaatkan tadi, ya tacit menjadi eksplisit menjadi eksplisit menjadi tacit lagi, tacit menjadi eksplisit lagi, dan seterusnya, maka sebetulnya perusahaannya rugi. Ya, nah ini penjelasannya. Oke, gitu. Ya, saya lagi muncul. Terima kasih. Nah, program hari ini adalah program Corporate Social Responsibility dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk bangsa kita, untuk bangsa Indonesia. Ya, ini program ini sudah episode ke-86. Dilakukan setiap Senin, Rabu, Jumat, setengah 8, harusnya sampai jam 8, tapi pada kenyataannya selalu sampai setengah 9, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Oke, saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live. Corporate Social Responsibility Program Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk bangsa Indonesia. Salam.